Iya. Eh, aduh, ini saya hari ini gimana ya? Deg-degan juga sih sebenarnya. Ya dapat berkat dari Bapak Gembala kita dapat bahan dan saya tertarik sama bahan ini karena bahan ini tuh terima kasih William. Dalam gitu ya. Jadi kira-kira saya tadi ada ngomong sama Pak Rusdi sama Pastor Fajar juga. Ya kan ini persiapannya kira-kira 2 jam kali khotbahnya, is okay ya. Boleh gak? kurang panjang. 20 menit maksudnya enggak salah. Ya. Sekarang kita lihat ini judul yang dikasih, kasih karunia yang menguatkan di masa penantian. Ini big loh. Judulnya ini big. Ya. Tapi sebelum saya kasih lihat ayat utamanya, kita ngomong dulu nih. Saudara-saudara yang saya kasihi ya. Hari ini kita mau belajar bersama tentang sesuatu yang enggak romantis. Enggak kayak cerita romantis. Enggak selalu menyenangkan dan saya mau bilang tentang sesuatu yang sering membuat kita lelah. Ya. Di satu musim yang hampir semua kita alami. Jadi bukan musim kemenangan besar, ya. Bukan musim perayaan, bukan terobosan instan. Kalau kita terobosan instan mah wow, gampang gitu ngomonginnya. Tapi ini musim menunggu, yaitu masa penantian. Masa penantian itu berat, saudara. Ya, menunggu jawaban doa, menunggu pemulihan, menunggu kepastian, menunggu perubahan. Ya, menunggu Tuhan bertindak. Sekarang kita ngomong jujur. Kalau kita jujur, masa penantian itu seringkali masa yang paling melelahkan, saudara. Karena dalam penantian tidak ada kepastian yang kelihatan. Ya, tidak ada perubahan cepat, tidak ada tanda yang jelas. Yang ada cuma satu. Saudara saya tahu kan, ngomongnya gampang. Iman, saya punya iman. Ya. Kita hidup di zaman instan, ya kan? Pertama makanan instan. Mau dapat jawaban instan, tinggal Google apa AI, dapat jawaban instan right away ya. Pesan, mau kirim pesan gampang, WhatsApp, pesan instan. Tapi satu realitas rohani yang nggak instan, saudara, yaitu rohani. Rohani itu nggak instan. Tuhan nggak pernah jawab secara instan. Justru di situ iman kita diuji, ya. Nah sekarang di titik ini yang mulai goyah. Kita mulai goyah karena nggak instan. Kita mulai sering tanya. Saya jujur, saya juga sering tanya. Tuhan, Engkau ada di mana sih? Ya. Tuhan, kenapa sih saya belum ini, belum itu, belum ini gitu ya. Terus kadang-kadang kita ada doa sampai kita ngomong, Tuhan kapan sih happening, kapan gitu. Ya. Kita jujur menunggu itu nggak mudah. Ya. Di mana di otak kita itu ada dibilang psikologi kita itu yang beratnya di sana gitu loh. Penantian itu beratnya itu bukan hanya lamanya, tapi lebih ke arah ketidakpastian. Udah nunggu lama, nggak pasti lagi, ya. Jadi otak manusia itu dirancang untuk mencari kepastian. Ketika kepastian nggak ada, kecemasan muncul. Nah ini ada bahayanya nih. Ya, saya beri judul yang ini yang subjudulnya realitas tekanan dalam penantian, bahaya penantian. Ini pertama itu kelelahan rohani. Apa kelelahan rohani? Kita start mulai jarang berdoa. Kita mulai apa ya? Jarang berharap lagi. Kita mulai mikir, ya udahlah, kita udah doa nggak dijawab, ya udahlah, udah nggak dijawab doanya, sudahlah gitu. Yang kedua keraguan. Kita mulai mempertanyakan apa yang Tuhan katakan. Jadi apakah Tuhan masih peduli? Apakah janjinya masih berlaku? Jadi kalau kita ngelihat apa nih, ngelihat ayat, ngelihat apa, selalu udah mulai mempertanyakan Tuhan. Ini ayat nggak benar, ini ayat nggak benar, gitu. Tuhan itu udah dianggap kayak kita tuh manusia. Kita sudah mempertanyakan itu. Dan yang ketiga kita mulai menyalahkan diri. Kita mulai menghakimi diri kita. Ya, gue orangnya mungkin kurang iman, ya kan? Ya gue orangnya gak cukup rohani, gak kayak lu. Ya, sering kayak gitu. Tetapi firman Tuhan itu mengajarkan sangat penting, sesuatu yang sangat penting di masa penantian. Ya,
Kita tidak dibiarkan sendiri. Ya. Di masa penantian Tuhan tidak pasif. Di masa penantian ada sesuatu yang bekerja. Tadi kita bilang kita selalu ngomonginnya iman. Tapi di masa penantian itu ada sesuatu yang bekerja, namanya kasih karunia, saudara. Ya. Takhta yang berbeda dan akses kepada Tuhan. Nah, ini ayat utama kita. Ya, mari kita buka ayat kita ya. Kita nggak usah buka Alkitab sekarang, kita pakainya apps ya. Mari kita baca sama-sama yuk. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, sekarang ini sebenarnya benar-benar dalam ini ayat. Jadi hari ini saya mau fokus untuk memperdalam ayat ini, ya saudara. Untuk memahami ayat ini secara dalam, kita harus tahu dulu kepada siapa surat ini ditulis, ya. Surat Ibrani ditulis kepada orang-orang percaya Yahudi yang sedang mengalami tekanan berat, ya. Mereka dianiaya, mereka kehilangan harta, mereka dikucilkan, dan boleh ngomong mereka lelah secara rohani. Sebagian dari mereka tuh udah mulai goyah, ya. Dia orang nggak berhenti percaya loh, dia orang tetap percaya, tapi udah mulai goyah. Dan dalam konteks ini penulis berkata, kita belah satu-satu. Datanglah ke tahta kasih karunia. Artinya apa? Artinya jemaat ini sedang berada dalam masa penantian panjang, menanti pertolongan, menanti kelegaan, menanti penggenapan janji. Dan saudara, perhatikan ini, Tuhan gak langsung mengubah keadaan mereka, tapi Tuhan memberi mereka akses kepada tata kasih karunia. Di sini Ibrani 4:16 ini sangat penting, dia nggak berkata suruh tunggu dengan kuat, enggak. Ayat ini berkata datanglah ke tata kasih karunia, saudara. Ya, saudara. Jadi kadang Tuhan nggak langsung mengubah situasi kita, ya. Tapi Dia membuka akses kepada dirinya, dan itu jauh lebih penting, jauh lebih besar. Kita bisa langsung akses, ya. Dan penulis Ibrani tidak berkata ini tata penghakiman, enggak. Dia berkata tahta kasih karunia. Karena perjanjian lama, tahta itu identik dengan satu kekuasaan, ya, satu lagi penghakiman, ya. Tapi sekarang Kristus tuh adalah imam besar kita, tahta itu menjadi tahta kasih karunia. Artinya kita tidak datang lagi dengan rasa takut dihukum. Kita datang dengan keberanian karena Yesus sudah membuka jalan, saudara. Kasih karunia berarti kita diterima bahkan ketika kita sedang lemah, ya. Dan ini sangat penting di masa penantian, saudara. Karena di masa penantian kita sering merasa gagal, kita merasa kurang iman, yang tadi yang saya bilang 3 itu. Kita nggak merasa cukup rohani. Tapi ingat, tahtanya itu selalu terbuka, saudara. Ya, rahmat dan kasih karunia. Dan di Ibrani 4:16 berkata supaya kita menerima rahmat. Saya mau perjelas ini karena kelihatannya rahmat sama kasih karunia ini beda-beda tipis gitu. Rahmat itu berbicara tentang belas kasihan Tuhan atas kegagalan kita. Rahmat berarti kita tidak dihukum sesuai kesalahan kita. Di masa penantian kita sering melihat ke belakang, ya. Melihat kegagalan, melihat kesalahan, melihat keputusan yang salah, ya. Tapi kita lihat di Ratapan 3 ayat 22-23 mengingatkan kita tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, selalu baru. Rahmat Tuhan berkata itu Ia tidak memperlakukan kita berdasarkan masa lalu. Rahmat membersihkan rasa bersalah yang menggerogoti hati dalam penantian.
Nah, lanjut di ayat yang tadi yang 4:16 itu, lalu ayat ini melanjutkan menemukan kasih karunia. Jadi rahmat itu memaafkan dan melupakan kesalahan masa lalu kita. Kasih karunia untuk hari ini. Jadi kasih karunia bukan hanya sekedar pengampunan, kasih karunia adalah kuasa Tuhan yang aktif. Ya, karena Tuhan tahu kalau kita melihat ke belakang kita tidak bisa merasakan kasih karunia. Jadi rahmat is part of kasih karunia. Jadi kita bisa menerima rahmat karena itu kasih karunianya Tuhan. Jadi kita mesti tahu bedanya. Rahmat itu part of the kasih karunia, ya. Dan firman Tuhan berkata, ini yang kemarin Pastor Fajar sampaikan ayat utamanya ya, Pastor Fajar ya. Di sini ditulis firman Tuhan berkata di sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Masih ingat klip yang dikasih Pastor Fajar ya, sinik ya. Perhatikan di sini, kalimat itu cukuplah, bukan berlebihan, bukan kekurangan, cukup. Di masa penantian kasih karunia bekerja sebagai penopang yang gak kelihatan. Ya, kita mungkin tidak melihat perubahan. Yang kasih contoh Nick itu bagus. Nick nggak tiba-tiba muncul tangan muncul kaki, enggak. Tuhan nggak ngerubah, ya. Tapi dia tetap bisa berdiri, ya. Kita nggak ngelihat perubahan, ya. Tapi kita masih berharap. Si Nick itu berharap loh, ya kan, dia tetap berdoa. Itu kasih karunia. Jadi kasih karunia itu menjaga mental kita tetap sehat di masa penantian. Jadi kasih karunia itu menguatkan emosi, menguatkan pikiran, menguatkan iman. Saudara, penantian sebagai proses pembentukan. Saudara, Tuhan tidak alergi terhadap proses, ya. Tuhan tidak alergi dengan proses, saudara. Abraham menunggu janji anak bertahun-tahun, ya kan, puluhan tahun, ya. Imannya tidak instan, ya. Imannya ditempa oleh waktu, saudara. Nah, ini favorit saya, Yusuf. Yusuf menunggu mimpi sampai ke tahta gitu ya, sampai penggenapan itu melalui penjara. Jadi dari mimpi sampai tahta itu ada penjara di tengah, ya. Dan Daud juga dari pengurapan sampai tahta itu waktunya lama, dia ada proses juga, ya. Jadi penantian bukan tanda Tuhan meninggalkan, penantian seringkali tanda Tuhan sedang mempersiapkan, saudara. Masa penantian itu bukan ruang kosong, masa penantian itu bukan ruang yang sia-sia. Itu ruang pembentukan. Pembentukan apa? Pembentukan rohani kita, saudara. Mungkin Tuhan saat ini belum mengubah keadaan kita, karena dia sedang membangun fondasi kita, saudara. Seperti emas, ya, kalau dalam api itu enggak menghancurkan emas loh. Ya, semakin lama api enggak menghancurkan emas, tapi api itu memurnikan, ya kan? Jadi apinya itu, penantian itu api. Jadi selama kita bertahan dalam kasih karunia, ya, yang keluar bukan orang yang sama, saudara. Kita lebih sabar, kita lebih rendah hati, kita lebih dalam imannya, saudara. Dan masalahnya ini sering kita fokus pada tujuan akhir. Kita ingin janji kita langsung digenapi, kita ingin doa dijawab, kita ingin masalah selesai. Tapi Tuhan seringkali membentuk sesuatu lebih dalam dari sekedar jawaban, saudara. Ya, di sini ada Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Nanti bisa baca sendiri, saya baca cepat aja. Jadi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dan seterusnya. Nah, perhatikan kata menghasilkan di sini, menghasilkan. Artinya ada proses. Tanpa penantian tidak ada ketekunan. Ya, tanpa ketekunan tidak ada kedewasaan.
Dan kasih karunia itu bekerja diam-diam tuh di dalam proses itu, ya. Ketika doa terasa tak dijawab dan dimensi waktu Tuhan. Ada kalanya saudara, di tengah penantian ada musim di mana doa terasanya nggak nyampe. Kita doa kok kayaknya nggak didengar gitu. Padahal kita udah meraung-raung nangis, kita udah berharap, tapi nggak ada jawaban saudara. Nah mungkin ada yang berkata dalam hati nih, kalau kasih karunia itu nyata nih, kenapa sih saya merasa lelah? Ya, kalau Tuhan bekerja, kenapa sih saya belum lihat hasilnya? Kalau pertolongan itu pasti, kenapa sih jalannya panjang banget gitu loh? Ya, saudara, gimana ya? Keheningan Tuhan tuh bukan berarti ketidakhadiran Tuhan, saudara. Kadang-kadang Tuhan bekerja di balik layar. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan menadakan kebaikan dan seterusnya. Nah, dikata ini turut bekerja berarti meskipun kita tidak melihat, ya, dia tetap bekerja. Kasih karunia memberi kita keyakinan bahwa di balik layar kehidupan kita ada tangan Tuhan yang sedang menyusun sesuatu, saudara. Ya. Lalu di ayat utama kita lihat tadi, ayat utama kita Ibrani 4:16 itu ditutup dengan kalimat apa? Untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Perhatikan satu kunci ini, pada waktunya. Kata Yunani untuk pada waktunya itu mengandung arti tepat pada momen yang dibutuhkan. Jadi artinya apa? Artinya pertolongan Tuhan itu bukan hanya tepat secara kronologis, tapi tepat secara kebutuhan, ya. Jadi juga bukan waktunya doang, kebutuhannya juga gitu loh. Jadi kalau Tuhan menjawab terlalu cepat, kita belum siap. Kadang kalau Tuhan membuka pintu terlalu awal, ya, kita belum matang. Yesus menunggu sampai Lazarus itu mati sebelum datang, itu kenapa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih besar. Tuhan enggak terlambat. Tuhan sedang menyusun panggung yang lebih besar dari yang kita bayangkan, saudara, ya. Masalah terbesar kita dalam penantian bukan hanya lamanya waktu, tapi ketidakpastian waktu yang tadi kita ngomongin, ya. Kita inginnya apa? Tanggal pasti, kita ingin jadwal pasti, ya semua udah diatur rapi. Tapi Tuhan bekerja dalam dimensi kekekalan, saudara. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa ngerti, saudara. 2 Petrus 3 ayat 8. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kamu tunggu satu hari, kalau Tuhan bilang 1000 tahun gimana? Gak bisa ngomong kan? Artinya apa? Artinya Tuhan nggak tertekan sama waktu. Dia nggak panik, dia nggak tergesa-gesa, dia tapi nggak kehilangan kendali. Karena pertolongan itu belum datang. Bukan karena Tuhan lupa, karena waktunya belum genap gitu loh. Nah ini yang sebenarnya saya ini mau, saudara, begitu kita bicara tentang dimensi waktu Tuhan nih. Sebenarnya saya ingin mengajak kita masuk ke zaman, kalau kita dulu kecil kita suka di sekolah minggu suka dengar cerita-cerita perjanjian lama, ya. Kalau guru sekolah minggu kita suka tertarik gitu, cerita siapa guru sekolah minggu tuh menarik gitu, ya. Saya ingin saudara masuk ke kisah nyata di dalam Alkitab, saudara. Sebuah kisah tentang seorang wanita yang sangat mengerti apa rasanya sakit dari sebuah penantian, saudara. Dan saya meminta saudara saat ini, saya berharap saudara nggak bosan, ya. Saya udah mulai lama, saya berasanya nggak tahu karena biasanya khotbahnya kecepatan. Saya ingin menaruh posisi kita pada tokoh utama ini, saudara. Kita rasakan apa yang dia rasakan gitu loh, ya. Mari kita buka lembaran kitab 1 Samuel pasal 1. Hana. Ausnya minum dulu, sorry.
Oke, Hana. Hana ialah istri yang sangat dikasihi oleh suaminya Elkana. Tapi Hana memiliki satu kekosongan besar dalam hidupnya. Alkitab dengan sangat jujur mencatat di ayat 5, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dan jujur, sewaktu saya ada perbincangan sama Pak Gembala, sama Ibu Gembala, ya saya diingetin, benar gak tuh Tuhan artinya itu gitu. Kadang-kadang kan translate-nya different gitu. Jadi saya sendiri nggak yakin gitu loh. Saya mesti cek, ya kan? Saya cek di dalam bahasa asli, rupanya benar saudara. Dalam naskah asli bahasa Ibrani, frasa yang digunakan itu 1 Samuel 1-5 itu sagar, menutup atau mengunci rapat, dan rakma, rahimnya atau kandungnya. Saudara perhatikan baik-baik. Bukan iblis yang menutup, bukan kutuk yang menutup. Alkitab berkata Tuhan yang menutup kandungannya. Kenapa? Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah Tuhan tahu kerinduan Hana untuk menggendong seorang anak? Ya. Tapi tunggu dulu saudara, sebelum kita berlanjut. Penderitaan Hana tidak hanya berhenti di situ loh. Ya. Di rumah yang sama ada istri kedua bernama Penina. Penina punya banyak anak. Penina tidak henti-hentinya menyakiti hati Hana, mengejek, memprovokasi tahun demi tahun. Setiap kali mereka datang ke bait suci di Silo untuk beribadah, itu seharusnya jadi momen bahagia ya, kayak kita gereja kita momen bahagia ya. Tapi bukan, nggak sama dengan Hana. Hana itu jadi siksaan tahunan. Karena Penina itu akan memamerkan anaknya, sementara Hana itu datang ke bait suci tangan kosong, hatinya hancur saudara. Ya, mungkin saudara, mungkin ya hari ini ada di antara saudara seperti Hana. Ya, saudara melihat orang lain dengan mudah mendapatkan apa yang saudara-saudara doain tiap hari. Ya, orang lain mudah mendapatkan pekerjaan, saudara masih nganggur. Ya, orang lain mudah dapat jodoh, saudara masih bergumul. Dan orang lain sudah disembuhkan, saudara masih makan obat tiap hari. Dan mungkin di kehidupan kita tuh ada penina-penina juga loh, ya. Di luar sana yang selalu bertanya, mana Tuhanmu? Kok doamu belum dijawab? Ya. Dan katanya kamu pelayanan, kok hidup kamu begini aja sih, nggak ada perubahan? Sering saudara, sering. Sakit, pasti sangat sakit. Ya, Hana apa? Hana menangis, nggak mau makan. Suaminya Elkana itu sayang loh, sayang sama si Hana loh. Dia coba menghibur. Hana, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya, tapi saudara tahu kan, penghiburan manusia itu sebaik apapun nggak pernah bisa memuaskan dahaga kita begitu kita menantikan janji Tuhan, saudara. Ya, sampai saatnya Hana itu pada titik kritisnya. Suatu hari di Silo, Hana bangkit, dia tidak lagi membalas ejekan Penina. Dia melangkah ke bait suci, dia datang ke tahta kasih karunia saudara. Ya, Alkitab itu benar-benar saat momen itu mencatatnya dengan detail loh, sangat menyayat hati loh. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saking hancurnya Hana berdoa tanpa suara, hanya bibirnya yang komat kamit. Ya, sampai-sampai Imam Eli yang sedang di sana mengira Hana sedang mabuk. Bayangin saudara, bayangin kita taruh di posisi Hana ya. Tadi saya bilang ya. Sudah hatinya hancur, ya. Lagi berdoa puasa, malah dituduh mabuk sama imam besar. Kalau gue udah pulang. Ya, kalau kita nih, mungkin kita udah pulang, kita udah kecewa, kita udah pindah gereja, kita udah tinggalin Tuhan. Ya saudara ya, tapi enggak dengan Hana loh. Hana menjawab dengan lembut, bukan Tuanku,
Aku seorang perempuan yang sedang bersusah hati, aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, ya. Lalu perhatikan doa Hana. Saudara. Bisa baca sendiri ya, saya nggak mungkin tulis ini. Jadi baca sendiri, kalau tertarik ini sangat-sangat membantu ya saudara ya. Di sini rahasia kedaulatan Tuhan mulai tersingkap. Hana menaikkan sebuah nazar berkata, Tuhan semesta Allah, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan penderitaan hambamu ini dan seterusnya, dan memberi kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan seterusnya ya saudara. Kita perhatikan baik-baik ketabahan Hana. Oke. Alkitab mencatat bahwa penderitaan dan ejekan ini berlangsung dari tahun ke tahun di 1 Samuel 1 sampai 7. Namun Samuel 1 ayat 7, sorry. Namun penantian panjang itu tidak membuat Hana pahit kepada Tuhan. Penderitaan itu justru mendorongnya untuk meletakkan hatinya langsung di hadapan tahta kasih karunia. Di tengah sakitnya Hana menaikkan doa yang selaras gitu loh dengan keinginan surga gitu loh. Dia tidak menyerah kepada keputusasaan, melainkan menyerahkan hasil doanya, yaitu anak yang belum ia miliki sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan seketika itu juga Tuhan dengar loh. Ya, Iman Eli berkata, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Dan tahun berikutnya kita tahu Hana itu hamil dan anaknya melahirkan Samuel, saudara. Saudara yang saya kasihi. Nah sekarang, pernahkah saudara bertanya mengapa Tuhan mengizinkan pertanyaan awal? Hana menunggu begitu lama, mengapa Tuhan menutup kandungannya bertahun-tahun? Ini jawabannya saudara. Jawabannya melampaui rasa sakitnya seorang Hana saudara. Pada zaman itu, bangsa Israel sedang mengalami kekeringan rohani yang luar biasa. Firman Tuhan sudah jarang didengar di 1 Samuel 3 ayat 1. Imam-imam yang seharusnya melayani yaitu anak-anak Eli hidupnya dalam dosa, korup saudara. Bangsa Israel kehilangan arah rohani. Di tengah krisis tersebut Tuhan tidak sekedar mencari bayi laki-laki. Tuhan sedang mempersiapkan seorang nabi, seorang hakim, pembawa kebangunan rohani saudara. Dan Tuhan tuh tahu panggilan sebesar itu rupanya dipersiapkan untuk lahir melalui seorang rahim wanita yang tangguh. Seorang ibu yang imannya telah dimunikan habis-habisan saudara. Dalam tanur penantian. Ya. Penantian panjang itu terjadi karena janji Tuhan persiapkan untuk Hana. Ya. Dan dampaknya untuk bangsa Israel jauh lebih besar dari kapasitas yang dibayangkan manusia, yang dibayangkan Hana. Dipersiapkan loh untuk sebuah bangsa. Ya, Hana meminta anak, tapi kedaulatan waktu Tuhan menjadikan anak itu seorang Samuel. Siapa Samuel ya? Samuel itu apa? Nabi yang mendengar suara Tuhan ketika tidak ada yang bisa mendengarnya. Samuel itu nabi yang mengurapi Saul, dan yang paling penting Samuel adalah nabi yang memegang tanduk minyak yang mengurapi Daud menjadi raja Israel, yang menjadi keturunan di mana Yesus Kristus lahir. Dari Hana kita bisa diselamatkan loh. Benar ya? Amin saudara ya. Haleluya ya. Ya. Saudara lihat, Penina punya banyak anak kan? Tapi coba sebutin satu nama anak Penina di dalam Alkitab. Ada yang bisa gak? Gak ada saudara. Anaknya banyak tapi gak ada yang disebutin. Anak-anak yang lahir dari kepuasan instan itu gak dicatat dalam sejarah saudara. Tapi anak yang lahir dari rahim air mata, anak yang lahir dari tahta kasih karunia di masa penantian, dan anak yang lahir pada waktunya Tuhan, anak itu mengubah sebuah sejarah suatu bangsa saudara. Ya. Sekarang saya mau tanya sama saudara,
Apa Samuel yang sedang saudara tunggu hari ini? Hah? Mungkin saudara sedang menangis seperti Hana. Ya, engkau berkata, Tuhan, aku hanya minta hal sederhana, kenapa kamu tahan sih gitu lama gitu loh. Ya. Tapi dengar baik-baik. Ini ada pesan Roh Kudus buat saudara hari ini. Ya. Tuhan menunda jawabanmu bukan karena Ia nggak peduli. Ya. Tapi Tuhan memproses hari ini hatimu, memproses karaktermu, memproses imanmu, karena di ujung penantian itu Tuhan ingin melahirkan sebuah Samuel dalam hidup kamu. Ya. Mungkin waktu Tuhan terasa lambat bagi daging kita, tapi ingat, tapi waktu Tuhan selalu menghasilkan buah yang jauh melampaui kemampuan kita. Ya. Karena itu mari kita seperti Hana, hapus air mata, jangan lagi bersedih, ya. Tinggal di dalam tahta karunia, tinggal di dalam tahta kasih karunia, saudara. Kalau harus menangis nih, nangisnya di kaki Tuhan. Gak usah nangis curhat, aduh sama siapa, gak perlu. Ya, karena air mata masa penantian itu ya ditabur dalam kasih karunia, maka hasilnya itu menuai sorak-sorai, saudara. Ya, puji Tuhan ya saudara ya. Udah lama ya. Ini yang terakhir kok, terakhir. Ini paling penting ini. Ya. Saudara, kasih karunia itu tidak selalu membuat jalan lebih pendek ya. Tapi kasih karunia membuat kita cukup kuat untuk berjalan lebih jauh, saudara. Kasih karunia tidak selalu mengangkat kita keluar lembah dengan cepat. Tapi kasih karunia menyertai kita melewati lembah, saudara. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan pada lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Perhatikan di kalimat ini, bukan aku dihindarkan dari lembah, tapi berjalan dalam lembah. Ya, yang membuat Daud itu tidak takut bukan karena lembahnya, tapi karena penyertaan Tuhan. Jadi kasih karunia itu adalah bentuk nyata penyertaan itu gitu loh. Jadi iman yang teguh bukan iman tanpa air mata, saudara. Iman yang teguh itu iman yang tetap jalan di atas tahta kasih karunia, walau hati kita lelah. Seringkali kesaksian kita terbesar itu bukan ketika doa kita dijawab, aduh saya diberkati, doa dijawab. Enggak. Kesaksian terhebat kita itu kita tetap setia meskipun doa belum dijawab. Itu iman yang dewasa, saudara. Ya, ini cuma cepat aja. Filipi 4:6-7 mengingatkan kita untuk menyatakan segala keinginan kita dalam doa dan mengucap syukur, sehingga damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Perhatikan, damai itu memelihara hati dan pikiran. Jadi Tuhan bukan hanya peduli sama hasil akhir, ya. Tuhan peduli sekarang sama kondisi hati kamu juga. Selama kamu menunggu tuh hati kamu itu diperhatiin sama Tuhan loh. Tuhan tuh sayang banget sama kita, ya. Dan juga di kunci prinsip ini Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan urutannya, ya. Ketekunan, janji kemudian. Di antara ketekunan dan janji, amin saudara, ada kasih karunia. Amin ya.